Coba kita tagihkan itu pada Pak Prabowo. Misalnya Pak Prabowo akan bikin, karena Jokowi meninggalkan utang dan APBN tahun depan itu harus ada 3.600 triliun, 1.200 akan dikirim ke daerah, habis. 1.000 dipakai untuk bayar utang, habis. Tinggal 800 triliun. Dipakai buat makan siang gratis, 400 triliun. Tinggal 400 triliun. Bagaimana negara mau bekerja dengan ruang fiskal 400 triliun coba? Oke, kenapa terlalu bergairah untuk menyebutkan bahwa keinginan mengembalikan the very ideas of republicanism itu ada di demo-demo di Senayan? Terlihat dari atas memang iya tuh. Tetapi kalau kita periksa naratifnya, mereka tidak demo karena undang-undang itu. Mereka demo karena seseorang yang bernama Mulyono. Ya itu, punya itu tuh. Saya ada di situ pada waktu demo, berpapasan dengan anak STM tuh, saya buka kaca. Bang Rocky, ikut demo. Demo apa? Demo anti Gibran, demo anti Kaisang. Jadi di dalam kepala mereka tadi sedimennya adalah, ini sedimen ya, adalah penampilan publik dari anak-anak presiden itu, junto presidennya, itu dasarnya itu. Bahwa yang demo itu mahasiswa itu lain lagi, tetapi kita mesti lihat bahwa isu pada waktu itu adalah nggak keren kalau nggak anti Jokowi, kira-kira begitu. Apa namanya, istilah mereka tuh fear of missing out, FOMO. Jadi kita mesti baca juga bahwa ada perubahan jarak akademis antara apa yang diidealkan oleh demokrasi dan prakteknya di dalam demonstrasi itu kan. Nah kalau kita coba nih, apa tadi judulnya ini, Pancasila nyawa bangsa, ini juga menghalau kemerosotan moral, tuh. Bukan, dalam kurung menghalau fufufafa. Yes, real isunya itu. Yang kita mau halau kemerosotan moral, yang bentuk konkretnya apa? Kan dia mesti dinomenklaturkan. Apa yang disebut kemerosotan moral? UGM pernah dalam waktu singkat atau agak panjang, tapi kemudian regain, moral call-nya muncul tuh. Lalu moral UGM jadi patokan, jadi monumen untuk moral bangsa. Karena ada sejumlah guru besar yang mengatakan enough is enough itu. Jadi itu titik radikal, titik epistemological break-nya ada di situ tuh. Ketika pengetahuan mengatakan bahwa tidak mungkin kita teruskan kebohongan publik Jokowi. Dasarnya itu. Di kemampuan kita untuk mengevaluasi politik didasarkan pada kemampuan kita untuk mencari narasi pada momentum tertentu. Bayangkan misalnya kalau UGM tiba-tiba ada bangunan hotel UGM itu, nggak mungkin guru-guru besar itu demonstrasi karena disogok oleh negara. Tapi saya berpikir bahwa tidak mungkin juga dihentikan diskurs intelektual kendati UGM disogok dengan Kongres Pancasila ke-13. Artinya dibayangkan nanti, oke bikin aja nanti ada Kongres Pancasila ke-13 dibikin di IKN itu. Lalu guru-guru besar mulai bikin proposal, iya tapi kami akan pergi ke Kongres 13 Pancasila IKN, tapi harus naik private jet. Kan tidak mungkin itu timbul dari proposal akademis tuh. Jadi ada batas ketika tadi limpahan kekuasaan itu dihentikan justru oleh metodologi. Dan metodologi itu ada di UGM. Nah kita coba lihat secara perlahan-lahan apa sebetulnya yang memungkinkan kita membaca Pancasila di dalam dimensi kerepublikanan itu. Republikanan bukan republik kiri, kerepublikanan. Coba kita lihat ide dari Respublika. Ketika Roma sebagai republik yang demokratis runtuh di tahun 100 di abad pertama, seorang jurnalis dari Jogja bertanya pada Jean-Jacques Rousseau,
Karena saya nggak tahu jurnalis dari mana yang bertanya, saya anggapnya dari Jogja itu. Profesor Rousseau, apa yang menyebabkan Republik Roma itu runtuh? Rousseau bilang begini, kebebasan itu ibarat buah, bagus buat kesehatan tubuh manusia, tetapi hanya lambung yang baik yang mampu mencernanya. Hanya itu jawaban pendeknya. Sekarang pertanyaan kita, lambung macam apa yang ada di Roma, Junto di Indonesia, sehingga gagal untuk mengembalikan res publica? Private jet itu adalah res privata, jet privata. IKN itu adalah res privata, memakai isu res publica. Jadi kalau kita coba dalilkan sekarang, lambung macam apa yang dimiliki oleh kekuasaan hari ini sehingga gagal mencerna ide demokrasi? Mungkin memang ada lambung, karena dari mulut sampai anus isinya adalah usus itu. Tidak ada pencernaan. Yes. Jadi kita bicara di situ. Padahal lambung dari Republik adalah tadi public sphere. Lambung dari Republik adalah ide tentang common good. Tapi lambung itu diisi oleh mereka yang hanya mampu mencerna asam sulfat. Ya. Yang bahkan masih menunggu momentum November untuk jadi anggota DPRD, jadi bupati. Sekarang misalnya soal pertanahan, ini kecambah yang akan tumbuh makin lebar karena problem-problem ekonomi, keadilan, tuntutan setelah Pak Prabowo berkuasa itu akan sangat tinggi tuh. Kita misalnya kalau kita lihat, apakah Pancasila memungkinkan ada akumulasi kapital? Nggak ada ide akumulasi kapital dalam Pancasila. Tapi faktanya amandemen Undang-Undang Dasar kita memastikan ada 3 player di dalam upaya kita untuk menghasilkan kemakmuran. Satu adalah korporasi, ada disebut di dalam undang-undang. Yang kedua BUMN, yang ketiga adalah koperasi. Kedudukan mereka setara. Tetapi untuk menghasilkan pertumbuhan, pasti yang diuntungkan pertama motornya adalah korporasi, bukan BUMN atau bukan koperasi. Coba kita tagihkan itu pada Pak Prabowo. Misalnya Pak Prabowo akan bikin, karena Jokowi meninggalkan utang dan APBN tahun depan itu harus ada 3.600 triliun, 1.200 akan dikirim ke daerah, habis. 1.000 dipakai untuk bayar utang, habis. Tinggal 800 triliun dipakai buat makan siang gratis, 400 triliun. Tinggal 400 triliun. Bagaimana negara mau bekerja dengan ruang fiskal 400 triliun? Coba. Jalan keluarnya gampang, cetak uang. Tetapi efek inflasinya itu di depan mata. Amerika cetak uang ada soal, karena uang dia itu beredar seluruh dunia. Uang kita itu keluar dari Bandara Cengkareng udah nggak laku. Itu masalahnya kan. Jadi ini sesuatu yang struktural sekali lagi. Nah, bagaimana mengatasi itu? Ya penghematan, apalagi mau dihemat. Jadi kita bayangkan kesulitan awal dari sebuah republika yang res publikanya itu diatur oleh res privata. Artinya diunggulkan lagi korporasi untuk mempush 8% itu kan. Tidak ada pertumbuhan yang dihasilkan oleh UMKM, nggak ada. Di Amerika sekarang lagi problem, bagaimana menghasilkan pertumbuhan. Kamala Harris menjaminkan UMKM, small business akan saya utamakan. Tapi itu di Amerika, yang janjinya pasti ditepati itu. Kan dicatat. Di kita apa dasarnya? Impactnya secara sosiologis adalah market ekonomi kalau 8% growth-nya, artinya market ekonomi akan masuk sampai ke level kultural. Akan ada kolonisasi culture oleh sistem. Kata Habermas begitu kira-kira. Jadi keadaan itu memungkinkan kita membaca dari sekarang bahwa Respublika akan gagal lagi di era ke depan. Secara akademis, bagaimana kita hentikan itu? Taruh proposal keadilan sosial. Bagaimana mulai proses keadilan? Ya protes. Bagaimana protes? Ya demonstrasi. Jadi kita dipanggil lagi untuk mulai mempersiapkan. Demonstrasi pasti harus dilakukan untuk memelihara Respublika, karena nggak ada cara lain.
Akumulasi adalah hak dari korporasi. Oh ya, karena itu market ekonomi boleh untuk menentukan efisiensi itu. Supply demand ditentukan oleh market ekonomi. Tetapi Indonesia tidak dirancang menjadi negara libertarian. Karena itu tidak boleh market ekonomi berubah menjadi market society. Itu bertentangan dengan Pancasila. Jadi conditional ini yang seharusnya diucapkan dengan baik oleh mereka yang menulis paper. Pergi ke daerah, pulang dari kongres ini, terangkan. Ini kondisi sosial kita itu yang akan membatalkan ide tentang respublika. Jadi bukan kita mulai merencanakan demonstrasi, tapi memang akan terjadi, itu soalnya. Karena APBN adalah batas dari ambisi politik presiden siapapun itu.